Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Randy Pacana, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan fenomenologi penelitian kualitatif, yang mana pendekatan metode fenomenologi ini banyak dipakai dalam penelitian kualitatif khususnya. Nah, kali ini saya akan lebih mendalami lagi tentang fenomenologi dan caranya kita membuat kajian fenomenologi dalam penelitian maupun skripsi ya. Nah, fenomenologi itu berasal dari dua kata, yaitu apa? Pertama yaitu phenomenon atau fenomenon, yang artinya itu adalah nampak, dan juga logos yang artinya adalah ilmu. Kalau dilihat dari arti perkata ini, nampak ilmu, berarti ilmu itu nampak. Tapi ya secara arti ya gini aja, kalau kita gabungkan dua kata ini berarti mencoba mencari arti dari pengalaman kehidupan. Jadi ini kita cari arti dari objeknya, misalnya seseorang, itu tentang pengalaman kehidupannya seperti apa, tentang fenomena yang terjadi itu pengalamannya seperti apa. Tapi yang tentunya ini nanti perlu ada dalami lagi di dalam filsafat, memahami filsafat tentang pengalaman dari seseorang itu. Lalu apa sih sebenarnya tujuan fenomenologi? Tujuan fenomenologi itu kalau kita pahami itu memahami esensi pengalaman manusia atau subjek yang bisa dikatakan informan terhadap terhadap sebuah fenomena atau peristiwa. Jadi tujuannya ini adalah memahami esensinya pengalaman manusia itu. Jadi esensi pengalaman manusia ini harus secara sadar, jangan pengalaman yang secara tidak sadar. Misalnya kita ingin mengetahui pengalamannya orang yang sedang mabuk, tapi menelitinya ketika orang itu sedang mabuk. Jadi melantur dia menceritakan pengalamannya, atau enggak ketika kita ingin meneliti seorang yang misalnya sedang kesurupan, tapi menelitinya pas ketika dia kesurupan. Nah, itu salah. Jadi ketika meneliti esensi pengalaman orang itu ketika dia sadar, dia tidak mereka-reka, sesuai dengan realitas. Nah, itu yang kita cari dalam fenomenologi ini ya. Selanjutnya, sebenarnya paradigma yang dipakai dalam fenomenologi ini apa? Paradigmanya itu adalah paradigma positivisme, yaitu bagaimana ketika ada suatu objek atau fenomena itu dikaji atau diteliti, dicari tahu datanya, dan kemudian dihadapkan oleh variabel-variabel dan dibuktikan kebenarannya. Nah, itu merupakan paradigma positivisme, yang mana ini nanti mengacu pada ini pola pikir. Pertama, pola pikir dari seseorangnya itu, dan juga dari perilakunya. Bukannya kita mengambil pola pikir alam, bukan seperti itu, tapi di situ ada alam, kejadian alam di situ yang kita ambil, kan datanya yang kita ambil kan berupa data deskriptif. Maka yang kita cari tahu itu adalah pengalaman dari seseorang situ mengenai kejadian alam yang terjadi di situ. Misalnya tentang apa? Ada fenomena homoseksual. Fenomena homo ini kan yang terjadi, nah itu kan kita cari sebenarnya pola pikirnya itu modelnya gimana, terus seseorang itu kok bisa mengakibatkan perilakunya seperti itu. Nah, ini merupakan paradigma positivisme yang nantinya kita cari kebenarannya, realitasnya itu bagaimana. Jadi nanti ada proses-prosesnya yang saya akan jelaskan, tahapan-tahapan dalam penelitiannya ya. Simak terus videonya. Nah, kemudian ini ada yang selanjutnya, kita mulai masuk ke pendekatan fenomenologi. Nah, apa saja pendekatan fenomenologi ini yang harus dilakukan? Pertama yaitu memetakan, kedua itu mengumpulkan, yang ketiga itu mengklasifikasi, dan yang keempat yaitu memperjelas, atau yang kata lain bahasa kualitatifnya itu bisa menggunakan analisis, juga bisa menggunakan memperjelas. Tapi yang digunakan dalam fenomenologi ini lebih baik itu memperjelas. Mari kita jelaskan dulu ini yang memetakan itu maksudnya bagaimana. Yang dilakukan pendekatan fenomenologi ini untuk memetakan suatu apa yang diteliti. Nah, memetakan ini adalah langkah yang harus ditempuh. Setelah menentukan topik penelitian, dalam hal ini katalogasi penelitian dan informan menjadi subjek penelitian. Jadi
ketika dia memetakan suatu penelitian yang dia menggunakan metode atau pendekatan fenomenologi, jadi ya setelah menjadikan suatu rumusan masalah, persoalan-persoalan yang dicantumkan pada rumusan masalah ini, memetakan lokasinya di mana, dan kemudian yang diteliti siapa, dan ini nanti harus ada hubungannya dengan topik, selalu menyangkut pada topik, dan nanti sampai kepada lokasi, dan sampai nanti hasil yang dituju itu yang mana. Ini dipetakan dulu di awal biar nanti tidak salah jalur. Dan dalam memetakan ini juga hampir seperti kita melakukan penelitian kualitatif, yaitu bisa bersifat proposif dari penelitian. Bahkan nanti penelitian ini juga bisa melakukan snowballing, atau untuk mendapatkan varian data yang diteliti ini bisa menggunakan wawancara, yang wawancaranya itu tidak cukup sekali, jadi berulang-ulang kali ya di dalam wawancara itu, karena dia nanti dalam penelitian fenomenologi ini kan banyak data-data yang nantinya harus diperoleh, jadi mencari data sedalam mungkin, data-data tentang fenomena yang banyak. Jadi ketika nanti penelitian, ketika memetakan ini mendapatkan informan itu menjawab suatu pertanyaan. Nah, jawaban ini jangan hanya satu jawaban langsung disimpulkan, jangan seperti itu, tapi nanti ketika memetakan ini, jawaban itu nanti dikumpulkan dulu dari informan siapa saja, dikumpulkan dulu, nanti sudah ketemu titik terang maka akan disimpulkan. Ini memetakan dulu. Nah, lalu bagaimana proses pengumpulan datanya? Proses pengumpulan datanya ini ya bisa menggunakan Anda wawancara, observasi. Yang perlu diingat ini dalam bentuk datanya. Bentuk data ini nanti Anda harus izin dulu pertama masuk ke dalam lokasi yang Anda ingin teliti. Ini Anda harus izin dulu melakukan penelitian kepada responden. Ya seperti biasa kan ada surat penelitian ketika Anda melaksanakan tugas skripsi ini dari kampus maupun dari desa sendiri nanti untuk tanda bukti telah meneliti. Nah, ini ada surat izinnya dulu, dan kemudian ini nanti Anda harus mempunyai catatan re-interview. Jadi ketika Anda interview pada seseorang nanti tidak kebingungan ya, misalnya oh saya sudah ingat semua apa yang nanti saya tanyakan. Tetapi ketika Anda nanti interview, itu jangan Anda berpikir kalau Anda itu nanti lancar dalam interview. Tidak mungkin, karena kebanyakan dari penelitian skripsi itu banyak yang bingung ketika dia mau tanya apa lagi ya, kehabisan pembahasan, padahal objek-objek yang dapat dipertanyakan tuh banyak sekali. Jadi kita harus mempersiapkan dulu catatan interviewnya itu apa saja, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti kita tidak kebingungan pada waktu melakukan interview. Nah, juga nanti kita harus juga menambahi data tambahan yang di luar interview. Misalnya apa? Seperti nanti misalnya Anda mencari sesuatu yang dapat meyakinkan data Anda untuk meyakinkan lagi memperkuat data Anda seperti hal-hal yang lain. Nah, itu bisa Anda tambahkan. Dan kemudian ini ada konfirmasi data. Jadi bagaimana hasil data yang Anda peroleh itu Anda kasih tahu dulu ke orang yang Anda wawancarai, apakah benar data ini yang telah saya lakukan interview dengan Anda. Nah, itu konfirmasi data, itu proses mengumpulkan data. Dan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengklasifikasikan data, yaitu membagi-bagi data. Bagi-bagi data ini seperti apa? Misalnya yang harus dibagi, yang pertama itu variabelnya. Misalnya variabel apa itu diklasifikasikan sendiri, jangan digabung dicampur aduk hingga pembacanya nanti menjadi bingung ini maksudnya kemana. Dan juga nanti misalnya dia membagi lagi dalam lingkup karakter responden, dan kemudian waktu memperoleh data, lokasi misalnya dibagi-bagi, dan jenis kelamin misalnya dari jenis kelamin, dan kemudian usia, dan juga pendidikan ya, misalnya juga status sosial. Ini diklasifikasikan ya. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data ini yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu ada prosesi analisis. Tapi dalam pendekatan metode fenomenologi ini lebih
fokus kepada memperjelas data. Mengapa kok memperjelas data? Karena kalau menganalisis ini nanti data yang diperoleh ini bisa menjadi bubrahnya bagaimana? Karena dari analisis itu kelihatan kalau fenomena itu kita pilih-pilih. Jadi fenomena itu nanti, oh ini fenomena yang menurut saya unggul, nah itu tidak baik. Maka kita perjelas fenomena yang ini sebenarnya ya, hal yang seperti ini kita yakinkan lagi di situ, yaitu memperjelas data. Nah, penelitian yang perlu diperhatikan juga dalam memperjelas data itu ya ini, ketika Anda memperjelas data atau menganalisis lagi data, ini dilarang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu data, dua data, langsung Anda simpulkan, itu dilarang sekali. Karena apa? Itu nanti yang ditakutkan itu personal Anda itu mengungkapkan data menurut Anda sendiri. Artinya kalau ketika kita meneliti dengan metode fenomenologi, kita pisahkan data dengan diri kita dengan peneliti yang kita dapat. Nah, seperti ini pisahkan data argumen peneliti dengan data fenomenologi. Nah, harus dipisahkan. Dan kemudian buat bagian tersendiri dari pemetaan data. Jadi setiap data-data yang kita peroleh itu kita buat bagian-bagian tersendiri, jangan digabungkan campur aduk. Dan kemudian kita buatkan kesimpulan dari data-data yang kita dapat itu. Setiap data-data yang kita dapat itu kita kasih kesimpulan. Nah, lalu kita buat kesimpulan yang komprehensif dari semuanya. Itu kesimpulannya apa? Ini mengacu pada rumusan masalah yang telah Anda tetap di awal, yang Anda ingin teliti tentang fenomenologi ini, tentang fenomena-fenomena yang terjadi misalnya dari kalangan masyarakat. Misalnya seperti fenomena-fenomena yang sekarang terjadi, yang sering trending itu bisa Anda teliti dengan metode fenomenologi. Loh, apa bisa? Ya, memang bisa dalam penelitian fenomenologi itu. Misalnya fenomena apa? Pergaulan bebas yang diakibatkan oleh seringnya melihat video YouTube yang berchannel apa gitu, atau enggak fenomena pekerjaan YouTube dianggap bergaji besar, misalnya berpendapatan besar. Nah, misalnya bisa diteliti pendapat masyarakat dan bagaimana dia melihat pandangan masyarakat tentang YouTube dan sebagainya. Ini dari pengalaman ya, yang tentunya bukan jadi orang-orang yang memang tidak mengetahuinya. Jadi memang orang yang mengetahuinya dan yang berpengalaman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Untuk video selanjutnya bisa Anda cek di part selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Apabila masih ada yang bingung, Anda bisa komen di bawah, tanyakan. Tidak apa-apa, tidak usah sungkan-sungkan, karena kita menjalin silaturahmi dengan cara berkomen, atau kita menjalin silaturahmi dengan cara bertanya, saling diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.